Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati ibadah pada hari Sabat ini. Teristimewa di penghujung ibadah kita nanti, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ada karena anugerah-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih.
sebab Engkau Allah layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Adapun pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah Allah yang sanggup memuaskan dahaga kami. Allah yang hidup di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mengundang-Mu hadir bersama kami, melawat kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga ibadah kami yang akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus boleh sungguh-sungguh memuaskan rasa dahaga kami, boleh sungguh-sungguh membawa dan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kami. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Lawat kami, karena firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, menyalurkan setiap berkat-berkat rohani itu bagi kami semua jemaat Tuhan yang merindukan lawatan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih, kami siap memulai ibadah kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan berkat untuk ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa kita ada karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita tidak dapat melupakan segala kebaikannya. Pengorbanan Tuhan Yesuslah yang menjadikan hidup kita berharga. Dia mau menerima kita apa adanya. Kekuatan kasih-Nya memulihkan hidup kita. Tak dapat
Puji nama Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan kita kuat dan terus maju dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya senantiasa disediakan bagi kita. Saat kau bertindak
Terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekaligus mempersiapkan kami sebentar bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia, namun boleh tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Terus menerus saya berharap Anda semua dimanapun berada tetap di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh memasuki ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuai kalender Gerejani, maka pada hari-hari ini kita berada di dalam masa-masa penantian peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita akan merayakan Pentakosta atau Pantekosta, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus itu besok pada hari Minggu tanggal 24 Mei atau 31 Mei 2020. Ya, tanggal 31 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang dengan taat melakukan perintah Tuhan agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum menerima kuasa dari Roh Kudus, akhirnya mereka dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan yang keempat. Bagaimana firman Tuhan mencatat para murid menikmati kepenuhan Roh Kudus, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan hari ini saudaraku, saya ingin mengajak engkau bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang hujan Roh Kudus. Hujan Roh Kudus. Mari kita akan membaca kitab Yesaya. Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Yesaya diberitahukan bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan air yang lebat sebagai cara untuk memelihara kehidupan orang-orang Israel agar pertanian dan perkebunan tetap terpelihara dengan baik dan pada waktunya menghasilkan tuaian yang berlimpah. Saudaraku, janji Tuhan itu juga berlaku kepada saudara dan saya, yaitu Dia akan menurunkan hujan atas apa yang kita kerjakan dan kita usahakan agar mendatangkan hasil dan tuaian yang melimpah pada waktunya. Saudara, di sisi yang lain, Tuhan juga akan mencurahkan rohnya, mencurahkan berkatnya ke atas tanah yang kering. Yakinlah bahwa janji ini juga diberikan untuk generasi kita sekarang ini. Amin. Di dalam segala yang kita usahakan, di dalam segala yang kita kerjakan, janji Tuhan akan dinyatakan. Meskipun saat ini kehidupan terasa kering karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup kita dan juga yang ada di sekitar kita. Namun saudaraku, pada waktunya hujan yang melimpah akan turun atas saudara
dan saya. Ingat, hanya pada tanah yang haus dan tempat yang kering yang akan mengalami hujan roh dan hujan yang lebat itu. Tanah yang haus, tempat yang kering. Saudara, apa yang dimaksud dengan kondisi tanah yang haus dan kering itu di hadapan Tuhan? Mari kita akan merenungkan dua hal saja. Kriteria yang dapat diposisikan sebagai tanah yang haus dan kering itu di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, saudara, tanah yang haus dan kering itu adalah jiwa yang sangat merindukan akan Allah. Jiwa yang sangat merindukan akan Allah. Di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Saudaraku, Daud mengisahkan tentang apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di dalam ayat ini Daud mengungkapkan bahwa dari dalam jiwanya ada suatu kerinduan, ada keinginan, ada kemauan yang kuat akan Allah. Jiwa yang sangat merindukan Tuhan. Tubuh, jiwa, bahkan rohnya didorong untuk lebih lagi mengalami keintiman, mengalami keakraban bersama dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan di dalam jiwanya. Dan Daud mencari dan mencari sampai mendapatkan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ada beberapa ekspresi yang dapat kita contoh dari Daud sebagai pribadi yang haus, seperti tanah yang kering di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Berapa kali sehari saudara memuji Tuhan? Sekali? 2 kali, atau malah tidak pernah sama sekali memuji Tuhan. Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Ini menunjukkan kerinduan hati yang sangat dalam untuk datang, untuk mengalami keakraban bersama Tuhan. Kemudian dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi. Apa yang saudara lakukan pada pagi hari? Bangun tidur, apakah engkau berseru kepada Tuhan? Atau engkau melakukan hal-hal yang lain? Engkau lebih asik dengan handphonemu, lebih asik dengan kesukaanmu, olahragamu, hobimu yang lain, tapi engkau lupa berseru-seru kepada Tuhan. Daud setiap pagi berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 119 ayat yang ke-62 dikatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Daud setiap tengah malam bertahajud, berdoa kusuk di hadapan Tuhan. Hal yang sangat indah dan menarik kalau kita pelajari dari diri Daud. Apa yang dilakukan Daud menunjukkan bagaimana kedalaman hati dan jiwanya sebagai orang yang haus seperti tanah yang kering di hadapan Tuhan. Setiap waktu dan setiap saat kerinduannya akan Tuhan begitu kuat. Muncul dari dalam dirinya.
Dan hasilnya saudaraku, hasil dari keintiman hati yang hasil dari jiwa yang sangat merindukan Allah itu adalah kita membaca di dalam Alkitab bagaimana Daud dalam perjalanan kehidupannya diurapi Tuhan sampai 3 kali. Dan diberkati dengan luar biasa. Ada satu ilustrasi saudara. Pada suatu kali seorang pemuda memotong rambutnya kepada seorang tukang cukur. Sambil memotong rambut si pemuda itu, tukang cukur ini kemudian berkata, "Mas, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Saya tidak percaya Tuhan itu ada." Si pemuda bertanya, "Kenapa Bapak tidak percaya bahwa Tuhan itu ada?" Buktinya Mas, kamu lihat sendiri. Hidup bukannya tambah mudah, tapi tambah sulit. Hari-hari saja kamu lihat sendiri bagaimana wabah virus di negara kita ini tidak juga kunjung berakhir, sudah menelan begitu banyak korban. Mana Tuhan kalau Dia ada, penyakit ini, wabah ini akan lenyap dari bumi ini. Tuhan itu enggak ada. Si pemuda bingung, berusaha mencari jawaban untuk bapak tukang cukur ini. Kemudian dia beranjak menuju pintu keluar. Sambil terus berpikir, aku harus menjawab apa kepada si tukang cukur. Pada saat dia membuka pintu ruang tukang cukur itu, dia melihat di luar berdiri seorang pemuda berambut gondrong, berjanggut lebat, berewokan. Dan kemudian si pemuda mendapatkan satu ide untuk menjawab apa yang dikatakan oleh tukang cukur. Dia masuk kembali ke dalam dan berkata kepada si tukang cukur, "Pak, saya mau ngomong." "Apa Mas?" "Tukang cukur itu tidak ada Mas." "Tidak ada Pak, tukang cukur itu tidak ada." Si tukang cukur kaget. Loh, lah bukannya kamu kan habis saya cukur, saya ini tukang cukur. Kok kamu bilang tidak ada tukang cukur? Sini, saya tunjukkan buktinya Pak. Si pemuda ini menggandeng si bapak tukang cukur keluar dan berkata, "Lihat itu. Lihat pemuda yang gondrong, yang berewokan, berjanggut lebat itu. Itu kan bukti nggak ada tukang cukur." Si bapak tukang cukur ini berkata, "Loh, ya dia harus datang ke saya, suruh dia datang cukur ke saya potong rambutnya, saya bersihkan jenggotnya, jadi rapi. Dia harus datang ke saya, supaya rambutnya menjadi rapi." Si pemuda ini berkata, "Tepat sekali Pak, itulah yang saya maksudkan. Tuhan pun ada Pak, bukan hanya tukang cukur yang ada, Tuhan ada Pak. Kalau hari ini ada begitu masalah, banyak masalah, penderitaan, kesengsaraan dan yang lain, bukan karena Tuhan tidak ada atau bukan karena Tuhan tidak peduli. Tetapi masalahnya, karena manusia tidak mau datang mencari Tuhan, tidak mau datang mencari pertolongan Tuhan." Saudara, memang ini hanya sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Namun saya ingin bertanya, bagaimana kondisi Anda saat-saat ini? Bagaimana kondisi saudara saat-saat ini? Secara manusia, mungkin keadaan kita memang berat. Ekonomi sulit, segala sesuatu dibatasi, ketakutan yang luar biasa hinggap di dalam diri kita karena situasi yang dipenuhi dengan wabah penyakit seperti saat ini. Sulit buat kita. Namun bagi kita yang hatinya selalu haus akan Tuhan dan mau datang kepadanya,
pasti akan mengalami kekuatan dan pertolongan pada waktunya. Amin. Yang dibutuhkan saat ini adalah bukan meratapi nasib, tapi kita harus memiliki jiwa yang rindu akan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdoa berserulah dengan sepenuh hati, dan nantikanlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini hal yang pertama, saudara. Jiwa yang haus, jiwa yang kering akan Tuhan, itu adalah jiwa yang sangat merindukan Allah. Yang kedua, jiwa atau tanah yang haus dan kering itu adalah pribadi yang suka mengejar perkara-perkara surgawi. Ada kemauan yang sangat kuat untuk mengejar perkara-perkara surgawi. Di dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus dalam hidupnya membuat suatu keputusan yang radikal. Sebagai bentuk penyerahan diri, sebagai bentuk komitmen, dan juga fokus untuk mengejar perkara-perkara kerajaan Allah. Tipe-tipe orang dengan hati yang seperti inilah, yang rindu mengejar perkara-perkara surgawi inilah, yang menjadikan dirinya bagaikan tanah yang haus dan kering di hadapan Tuhan. Kita lihat satu klip eling-eling. Eling-eling, manungsa bakale mati. Eling-eling, nang donya pira lawase. Eling-eling, pandang donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Eling-eling, manungsa bakale mati. Eling-eling, nang donya pira lawase. Eling-eling, pandang donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Ya, sekali lagi hidup di dunia hanya sementara. Lagu ini berkata, bondo donyo ora langgeng. Harta dunia tidak kekal. Tapi nderek Gusti Yesus langgeng selaminya. Ikut Tuhan Yesus kekal selamanya. Sadarilah saudaraku, hidup di dunia ini dunia yang fana, hanya sementara. Janganlah kita hanya dikejar perkara-perkara duniawi saja. Hal-hal yang hanya memuaskan nafsu duniawi kita. Tapi mari kita belajar mengejar perkara-perkara surgawi. Biarlah itu menjadi kerinduan dan prioritas dalam diri kita. Apakah hari ini engkau juga ada dalam jalur mengejar perkara-perkara surgawi? Apakah engkau juga selalu mempersiapkan diri dalam kebenaran firman Tuhan untuk mengalami pencurahan rohnya yang lebih lagi, mengalami berkatnya yang lebih lagi? Amin. Biarlah kita masing-masing menjawab dalam diri kita sendiri.
Kalau hati, perasaan, pikiran, fokus hidup kita dipenuhi dengan prioritas perkara-perkara surgawi, maka sesuai firman Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan dalam segala hal. Injil Matius pasal 13 ayat 11 sampai 12 mengatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Saudara, setiap orang percaya yang mengerti isi hati dan rahasia kerajaan Tuhan, dia akan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan, baik hidup rohaninya, tetapi juga secara materi. Percayalah, Tuhan kita tidak pernah mengabaikan setiap janjinya. Meskipun situasi hidup kita hari-hari ini berat, tapi kita akan lalui semua bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebagai penutup, mari kita mempersiapkan diri menyambut hari pencurahan Roh Kudus. Bukan sekedar sebagai kenangan masa lalu, tetapi juga mengalami peristiwa itu di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun komunitas, keluarga kita dan sebagainya. Saudara, kerinduan Tuhan adalah menggenapi janji-janjinya atas kita. Tetapi ada bagian kita yang harus dikondisikan untuk mengalami janji Tuhan. Janji hujan roh, ya, hujan berkat yang dari Tuhan itu. Ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan. Nah, sebentar kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia telah mati buat menebus dosa-dosa kita. Namun kita juga bersyukur bahwa Yesus telah bangkit dan telah naik ke surga. Haleluya. Dan bagi mereka yang setia, Tuhan menjanjikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menolong, untuk menyertai kita. Mari saudaraku, jadikan dirimu saat ini di hadapan Tuhan sebagai tanah yang haus dan kering. Dalam bahasa Jawa satu istilah yang bagus, ngorong. Ngorong itu artinya haus sekali, merasakan kehausan yang sangat kuat. Mari kita ngorong akan Tuhan, punya rasa haus akan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita boleh dipersiapkan, mengalami pencurahan Roh Kudus, memenuhi kembali hidup saudara dan saya, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang akan memulihkan hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa sejenak meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengalami pemenuhan janji Tuhan ini, saat kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Kami akan meneruskan ibadah kami dengan memasuki sakramen perjamuan kudus. Menghadap meja perjamuan Tuhan. Turunkan urapan-Mu, berkat-Mu atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca litani bersama-sama. Mari kita akan membaca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya,
Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun mulai. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan ayat untuk kita mawas diri. Sementara itu Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mempersiapkan anggur dan roti secara mandiri untuk bersama-sama kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dan seterusnya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, satu dalam rohmu, dan kemudian kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, amin. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus Kristus, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, amin. Ampuni kami juga Tuhan. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, baik yang sengaja kita lakukan maupun yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Supaya jangan sampai setiap dosa itu menghambat berkat-berkat Tuhan yang sudah dijanjikan kepada saudara dan saya. Percayalah, Tuhan kita Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Sebesar apapun dosa saudara dan saya, Dia mau mengampuninya. Namun juga dosa sekecil apapun,
Janganlah engkau berpikir tidak perlu minta pengampunan. Karena di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, dosa tetaplah dosa yang harus dimintakan pengampunannya. Mari berdoa secara pribadi sejenak. Terima kasih Tuhan, saat kami datang dengan kesungguhan hati, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami percaya Engkau sudah mengampuni, menguduskan dan melayakkan kami kembali. Sehingga saat sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, tidak ada yang akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sambut dengan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah tersalib untuk penebusan segala dosa dan pelanggaran kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Pengorbannya di kayu salib membawa pengharapan hidup kekal buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang selamatkanku. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saat Tuhan hadir, mujizat akan terjadi. Perkara-perkara ajaib akan dinyatakan kepada kita. Karena itu saudara, bagi engkau yang saat ini sedang mengalami sakit, sakit yang berat, sakit ringan, penyakit luar, penyakit dalam, bahkan penyakit rohani sekalipun, mari taruh tanganmu di bagian-bagian tubuhmu yang sakit, yang lemah. Meskipun dokter angkat tangan, obat tidak bisa menyembuhkan. Saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tanda kita berserah di hadapannya, Tuhan akan turun tangan untuk menjangkau saudara, untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Mari beriman, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik pribadi maupun rumah tangga, taruh tanganmu di bagian dada. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Jiwa yang sungguh merindukan Tuhan. Jiwa yang sungguh sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Dia akan menjamah saudara. Melepaskan saudara dari setiap persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, bahkan harapan-harapan masa depan. Tuhan akan sediakan bagi saudara yang percaya. Mari kita akan berdoa bersama-sama dengan iman. Ya Tuhan, kami naikkan syukur saat kami boleh mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu dengan kesungguhan hati. Mereka menaruh tangan mereka di bagian-bagian tubuh yang sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki, penyakit luar, penyakit dalam. Mereka berharap kepadamu, kesembuhan daripadamu. Engkau tidak akan menyia-nyiakan. Hamba-Mu berdoa, mengarahkan tangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sembuhkan, sembuhkan. Oleh iman percaya mereka, kuasa Yesus terjadi, mujizat dinyatakan. Anak-anak-Mu sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Dan lihat setiap tangan yang ditaruh di bagian dada. Hamba-Mu berdoa untuk setiap persoalan, pergumulan, harapan-harapan. Biar Tuhan mengambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat Tuhan, hadirlah di dalam pergumulan dari anak-anak-Mu, baik pribadi maupun keluarga-keluarga. Bukakan jalan, baik itu masalah rumah tangga, keharmonisan, baik itu masalah ekonomi keluarga, masa depan, pekerjaan, studi, apapun itu di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan, karena Engkau-lah sumber pertolongan kami yang hidup, Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan juga mengingat mereka yang ada di tempat-tempat yang lain. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga terbaring di rumah sakit. Masyarakat yang menjadi korban wabah virus COVID-19 dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
mujizat-Mu masih nyata. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, juga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih, peduli kasih. Gembala jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik berupa dana maupun natura untuk mendukung pelaksanaan program peduli kasih COVID tahap yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kebaktian raya Pentakosta. Ikutilah kebaktian raya Pentakosta pada hari Minggu 31 Mei 2020 mulai pukul 6 WIB di YouTube channel GUPDI Purwokerto. Mari kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus dengan hati yang rindu mengalami kembali kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, selamat ulang tahun. Gembala jemaat, majelis dan staf rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya pada minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Yang keempat, Gembala jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas kesetiaannya dalam mengikuti ibadah online GUPDI Purwokerto. Dan juga untuk persembahan-persembahan yang diberikan, baik persembahan perpuluhan maupun mingguan. Baik melalui transfer ke rekening gereja maupun yang menyerahkannya langsung kepada bendahara atau kantor sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Dan berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang dipenuhi kerinduan akan Tuhan, yang rindu mengejar perkara-perkara surgawi, janji hujan berkat, janji hujan roh akan turun atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk program-program gereja yang ada. Mari Tuhan terus campur tangan, sehingga setiap program yang direncanakan, meskipun hari-hari ini belum mampu direalisasikan karena situasi dan kondisi, namun pada waktunya boleh dilaksanakan dan membawa kemajuan bagi gereja Tuhan, baik secara kualitas tetapi juga kuantitas. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan di tengah situasi yang sedang dialami hari-hari ini. Meskipun kami harus beribadah secara online di rumah kami masing-masing, namun kami percaya ketika hati kami, jiwa kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami akan mendapatkan kepuasan secara roh. Kami akan tetap bertumbuh hidup rohani kami. Dan doa-doa kami akan didengar oleh Tuhan, sehingga segera pada waktunya pandemi ini boleh berakhir, selesai dengan baik, dan kami menikmati kembali kehidupan yang sewajarnya. Segala sesuatu dapat dikerjakan kembali dengan baik, termasuk ibadah kami. Terima kasih Tuhan, karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan yang terkait di dalamnya, tolong Tuhan sertai, sehingga itu boleh mencapai sasaran dan target yang diharapkan.
Berdoa juga untuk kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Beri mereka ketaatan, kesabaran untuk mau melakukan semua ketentuan yang ada. Sehingga itu akan menolong mempercepat berakhirnya wabah ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk masyarakat yang terpapar, baik secara medis, kesehatan mereka menjadi terganggu, sakit dan sebagainya, maupun yang terpapar secara ekonomi dan hal yang lain. Mari Tuhan juga lawat mereka Tuhan, lawat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang ekonominya terganggu, kehidupannya terganggu, Tuhan jamah, pulihkan. Bukakan jalan Tuhan, bukakan jalan yang terbaik. Justru saat-saat seperti inilah, biar umat-Mu lebih berharap, bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Karena saat kami datang berseru-seru kepada Tuhan, Engkau akan menjawab setiap seruan kami. Hanya Engkau yang sanggup mengendalikan dunia dan seisinya. Terima kasih, kepadamu kami bergantung Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang disertai perjamuan kudus. Mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Pakailah mereka semua menjadi alat-alat Tuhan yang semakin indah. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati Tuhan, biar perjamuan kudus hari ini membawa dampak, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani bagi jemaat-jemaat Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjumpakan kembali kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan memohon berkat yang bersumber dari Tuhan. Mari saudaraku, tadahkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Setelah engkau mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, anugerah kasih yang luar biasa, pengorbanan yang dilakukan oleh pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom.